Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Siti Asneni AM SOS MPD. Saya adalah dosen Yayasan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya terangkat menjadi dosen yayasan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2009. Saya adalah salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, capaian pembelajaran Ilmu Sosial Budaya Dasar, bahan kajian dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan metode pembelajaran Ilmu Sosial Budaya Dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yaitu: pertama, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang berikutnya adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran lulusan yang berikutnya adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Capaian pembelajaran yang berikutnya yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL yang berikutnya, CPL di sini atau capaian pembelajaran lulusan, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan berikutnya adalah taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Capaian pembelajaran lulusan yang berikutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran lulusan yang berikutnya menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran lulusan yang berikutnya yaitu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan yang terakhir adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah. Berikutnya, saya akan menguraikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah dalam Ilmu Sosial Budaya Dasar yang disingkat dengan CPMK, yaitu pertama, mengetahui hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar, memahami manusia sebagai makhluk berbudaya dan berestetika, memahami manusia sebagai makhluk individu dan sosial, memahami manusia dan peradaban. CPMK berikutnya adalah memahami manusia, nilai, moral, dan hukum. Dan yang terakhir, menganalisis keragaman dan kesetaraan manusia. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ilmu sosial budaya dasar ini atau yang disingkat dengan sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat ilmu sosial budaya dasar serta mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Mahasiswa mampu memahami hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya dan makhluk berestetika.
mahasiswa mampu menguraikan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat peradaban. Mahasiswa mampu membedakan antara nilai, moral, dan hukum. Mahasiswa mampu membandingkan antara keragaman dan kesetaraan manusia. Kemudian kita masuk pada deskripsi singkat dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya dalam segenap aspek kehidupan, sehingga manusia tidak hanya mampu membangun relasi dialogis dengan sesama dan lingkungan, melainkan juga membekali mahasiswa dengan sikap kritis, solider, peka, dan peduli terhadap berbagai persoalan budaya yang muncul di tengah masyarakat untuk mencari pemecahannya. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dalam Ilmu Sosial Budaya Dasar yaitu sebagai berikut. 1. Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau disingkat ISBD. Kedua, manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika, dan berestetika. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keempat, manusia dan peradaban. Kelima, manusia, nilai, moral, dan hukum. Keenam, manusia, keragaman, dan kesetaraan. Ketujuh, manusia, nilai, moral, dan hukum. Kedelapan, manusia, sains, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, manusia dan lingkungannya. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini yaitu ceramah, di mana dalam metode ceramah dosen menjelaskan. Kemudian metode tanya jawab. Jadi tanya jawab di sini adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah diskusi. Kemudian adapun sistem penilaian dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini yaitu pertama, kehadiran. Kehadiran memiliki bobot 15%. Kemudian partisipasi kelas. Partisipasi kelas memiliki bobot 15%. Jadi dilihat bagaimana mahasiswa di dalam kelas, bagaimana partisipasinya, aktif atau tidak. Nah, kemudian tugas terstruktur itu memiliki bobot 25%. Kemudian ujian tengah semester. Ujian tengah semester atau biasa disebut dengan mid semester memiliki bobot 25%. Kemudian yang terakhir, ujian akhir semester atau final memiliki bobot 20%. Ya, jadi semuanya sudah menjadi 100%. Nah, kemudian di dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini, kami para dosen biasa melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, yaitu tata tertib perkuliahan. Jadi dalam tata tertib perkuliahan ini perlu dijelaskan kepada mahasiswa karena kita di sini adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi sebagai pembelajaran dewasa ada namanya tata tertib perkuliahan. Nah,
di mana tata tertib perkuliahan dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar ini, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit. Kemudian keterlambatan dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong. Dan berikutnya, mahasiswa harus berpenampilan rapi. Jadi mahasiswa masuk di kelas, apabila kita offline itu harus rapi, harus menggunakan baju kemeja dan memakai sepatu, tidak boleh memakai sandal jepit atau baju kaos oblong. Nah, kemudian selama di dalam kelas, selama proses perkuliahan berlangsung, tidak boleh terjadi pembicaraan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Oke. Sampai di sini penjelasan saya. Berikutnya kita akan masuk kepada mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi tetap semangat ya, Ibu. Ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar mata kuliah apa? Apa? Ayo. Sosial budaya. Iya, ilmu sosial budaya dasar. Oke. Sebelumnya ini hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ya. Oke. Kalau begitu Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Tolong didengarkan. Ya. Karena kalau tidak didengarkan berarti nanti Ibu akan alpa. Oke. Muhammad Al-Farisi. Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu. Siska. Hadir, Bu. Dian Anggraini. Hadir, Bu. Sulistiana. Hadir, Bu. Rahima. Hadir, Bu. Oke. Jadi itu ya. Sekarang kita masuk kepada materi ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua, bukan lagi pertemuan perdana ya. Ya. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika dan berestetika. Ya, nah itulah pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika dan berestetika, maka sebelumnya ada tidak yang bisa memberikan tanggapan kepada Ibu tentang apakah yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk yang berbudaya? Ada yang bisa? Ya, diangkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk berbudaya? Ya, jadi jangan kita cuma bisa berkata tetapi tidak tahu apa itu. Ayo, ya silakan. Siapa namanya? Sri. Oke, Sri Mutmainah ya, silakan. Baik Bu, hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya itu sebagaimana kita sudah ketahui, manusia pada dasarnya itu memiliki ciri khas budaya maupun adat istiadat yang ada di daerahnya. Sebagaimana kita memiliki kemampuan untuk berimajinasi maupun memiliki tingkat kebaikan maupun strata sosial. Oke, ada yang lain? Pendapatnya ada? Ya, oke. Jadi jawaban tadi dari temannya itu sudah mewakili ya. Jadi itu adalah manusia sebagai makhluk berbudaya. Jadi di sini kata budaya, ya, budaya, ya. Nah, budaya kita biasa mendengar ya. Jadi
kita yang perlu kita pertahankannya. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk yang berestetika. Ya, jadi beda etika, beda estetika. Kalau estetika di sini maksudnya bahwa manusia itu memiliki apa ya? Iya, mencintai keindahan, suka yang indah-indah. Ya, laki-laki suka yang cantik-cantik, yang perempuan suka yang tampan-tampan. Ya, yang seperti itu ya, manusia adalah makhluk yang berestetika. Ya, oke. Jadi sampai di sini sudah paham ya? Ibu. Ya, oke, bagus. Nah, sekarang saya perlihatkan slide berikutnya. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya, hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, di sini lihat bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta yang artinya budaya, ya, yang bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal, ya. Nah, jadi apabila didefinisikan, maka dikatakan bahwa budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, seperti itu. Nah, di mana manusia menghasilkan budaya yang mempunyai nilai etika dan estetika, ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Nah, di sini pada slide berikutnya adalah tentang wujud kebudayaan. Ya, wujud kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan di sini ada berupa gagasan. Ya, gagasan. Ya, ini adalah wujud kebudayaan. Nah, gagasan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, ya, atau nilai, norma dan peraturan yang bersifat abstrak. Mengerti tidak apa yang dimaksud dengan abstrak? Apa itu abstrak? Ya, abstrak artinya tidak nyata, ya. Ya, ide tidak ada yang bisa melihatnya kan? Ya, gagasan tidak ada yang bisa melihat gagasan, ya. Oke. Jadi berarti abstrak tidak nyata, ya. Nah, kemudian berikutnya wujud kebudayaan itu adalah aktivitas, ya, atau tindakan. Nah, saya kira tentang wujud kebudayaan aktivitas ini sudah dipahami, ya, kita semua paham apa itu aktivitas. Jadi Ibu tidak usah menjelaskan lebih jauh. Kemudian di sini wujud kebudayaan berikutnya adalah artefak. Apa itu artefak? Ya, karya-karya, ya, karya-karya seperti itu artefak, ya. Nah, jadi wujud kebudayaan yang berupa artefak atau karya ini bentuknya konkret. Ya, jadi beda tadi, ya. Kalau gagasan itu bersifat abstrak, kalau ini konkret, bisa diraba, ya, bisa dilihat, ya, jadi itu konkret, ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, oke. Jadi slide berikutnya adalah ciri-ciri kebudayaan. Ya, jadi kebudayaan memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, budaya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Nah, jadi itu ciri-cirinya budaya bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya. Paham ya? Ya. Jadi seperti tata cara makan, ya, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Ya, itu kan budaya yang diwariskan dari nenek moyang, ya. Jadi ini masuk pada ciri-ciri kebudayaan. Budaya dipelajari oleh generasi selanjutnya. Kemudian ciri-ciri kebudayaan yang berikutnya adalah budaya
dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain. Ya, jadi bisa disampaikan. Ya, itu ciri-ciri budaya. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri kebudayaan berikutnya adalah memiliki sifat yang dinamis. Apa itu dinamis? Ya, berubah-ubah. Ya, tidak tetap. Ya, jadi budaya itu sifatnya adalah dinamis. Ya, yang mana kira-kira contohnya? Ya, ya, jadi dicontohkan budayanya. Paling gampang dicontohkan pada pernikahan. Ya, nah. Budaya dalam pernikahan dulunya itu di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan dulunya itu yang bisa mengambil gendang hanya keturunan raja, keturunan mitra. Dia memiliki stratifikasi sosial tingkat atas. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang ini budaya ini sudah berubah. Sepertinya pengambilan gendang ini bukan lagi tergantung dari strata sosial seseorang, ya. Tetapi yang penting siapa yang punya banyak uang, ya, siapa yang punya banyak uang boleh. Kalau dulu kan tidak boleh, namanya pamali, ya. Orang Makassar bilang basuni, ya, takut orang, ya. Kalau misalnya tidak bisa mengambil gendang, terus ambil gendang, ya. Kemudian budaya dalam pernikahan itu seperti Angnaru. Siapa yang pernah lihat Angnaru? Ya, bagaimana itu Angnaru? Ya, seperti orang berpantun yang toya cara ya. Iya, seperti itu ya. Ya. Nah, ini kan dulu zamannya itu tidak sembarang. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil namanya Angnaru, ya. Tapi sekarang semua kalangan sudah bisa, ya. Seperti itu. Jadi ini sudah ya, sudah tidak seperti zaman dulu lagi ya. Ya. Dan di sini ciri-ciri kebudayaan memiliki sifat dinamis ini, di mana kita juga mengenal, karena kita berada di Sulawesi Selatan, kita mengenal budaya apa yang paling dikenal di Sulawesi Selatan. Ya, budaya Sirip dan Pacet. Budaya apa lagi? Dalam pernikahan. Budaya Panai. Budaya Panai. Ya, budaya Panai. Jadi Panai itu beda dengan mahal. Kalau saya lihat, ya, Panai yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, tapi ini masalah Panai ini kan ciri-ciri budaya bersifat dinamis, tidak tetap. Ya. Mungkin sekarang perempuan yang pakai Panai, bisa jadi besok-besok laki-laki lagi. Ya, bisa jadi ya. Ya, itu kan tidak menutup kemungkinan, namanya juga bersifat dinamis. Ya, jadi bisanya berubah. Mungkin sekarang perempuan dilamar, ternyata besok-besok laki-laki dilamar. Ya, ya, bisa jadi kan? Ya, sekarang ini kalau di Sulawesi Selatan ya, saya bicara Sulawesi Selatan karena kita tinggal di Sulsel. Kalau orang melahirkan anak perempuan, maka para tetangga datang diakikah mengatakan modal, dapat di modal. Nah, itu artinya bahwa perempuan ini kalau misalnya nanti orang tuanya berharap akan ada laki-laki yang mengkhususkan dia dan membawa rumah yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kalau si ibu melahirkan anak laki-laki, maka apa yang dibilang para tetangga yang datang di acara kita? Apa yang dibilang? Balas saya kebaruan. Yang tidak balas saya. Padahal saya ini. Iya. Jadi katanya kalau laki-laki kita melahirkan laki-laki itu bangkrut. Karena akan menjual semua harta semuanya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, inilah budaya-budaya yang ada di daerah kita sekarang, yang kita tempati sekarang.
penilaian ya. Jadi namanya tugas terstruktur. Jadi saya memberikan tugas. Sekarang dicatat ya, dicatat tugasnya. Ya. Ya. Jadi tugasnya ini dikumpul ke depan, ya. Jadi untuk sama tingkat ya. Ya. Nah, tugasnya itu sangat mudah. Silakan amati lingkungan sekitar Anda, ya. Amati lingkungan sekitar Anda. Bagaimana